Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu ba'dah. Allahumma salli fasallim wa barik wa karrim wa addim ala rasulil karim sayyidina wa habibina والسفعين وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang bahagia, yang mulia, yang berkah ini, bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat dengan tenang. Masih bisa melaksanakan sholat Jumat dengan nyaman. Masih bisa melaksanakan sholat Jumat dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Namun saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi barat Indonesia, di Aceh, di Sumatera Barat, dan juga di Sumatera Utara, sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa longsor dan banjir bandang yang tidak lebih kurang dari 1.000 orang telah meninggal dunia. Dan juga banyak fasilitas ibadah yang kita bisa bayangkan hari ini mereka melaksanakan sholat Jumat mungkin berada di atas tanah-tanah bukan banjir bandang tersebut. Karena seperti itu teman sekalian, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di tempat ini, di wilayah kita, alhamdulillah Allah berikan
ketenangan, kenyamanan, keamanan. Dan semoga juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah dan bencana yang diterima oleh saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka dan Allah ganti apa yang mereka telah korbankan dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang telah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syuhada-syuhada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentangkan kepada semua khatib untuk menyampaikan pesan takwa dengan ayat yang sering diulang, yaitu surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah cinta kepada kita, Allah panggil kita dengan kalimat wahai orang-orang beriman. Allah ingatkan kepada kita bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang luar biasa, orang-orang beriman. Orang-orang yang senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa percaya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga diperintahkan orang-orang beriman ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, orang beriman kenapa diperintahkan untuk bertakwa? Karena ada orang beriman murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu mariyatadam minkum an dinihi. Allah sebutkan, wahai orang beriman, jangan kalian murtad terhadap agama Allah ini. Karena kalau orang berimannya murtad dari agama Allah, maka Allah akan ganti jamaah sekalian dengan satu kaum yang baru, di mana kaum itu mencintai Allah dan Allah mencintai kaum tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita diperintahkan untuk bertakwa dan benar-benar bertakwa, ya sekalian. Bertakwa yang totalitas, bertakwa yang sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh, bukan sedikit takwanya, tapi totalitas jamaah sekalian. Karena orang-orang yang bertakwa tersebutlah mereka adalah orang-orang yang senantiasa selamat dunia dan selamat akhirat. Di dunia mereka akan mendapatkan keberkahan dari langit Allah dan dari bumi Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum barakatin minas samawati wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan berkah. Teman sekalian, Allah turunkan keberkahan dari langit. Allah turunkan hujan, hujannya jadi berkah. Bukan hujannya jadi banjir bandang dan lain sebagainya. Allah turunkan juga berkah dari bumi. Bukan bumi yang terbelah,
Bukan buminya bergeser jemaah sekalian. Berkah. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah? Pasti jawabannya ada yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun juga ada sebagian mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari mereka ada juga yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika azab itu datang tidak hanya mengena kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, tapi justru mengena juga kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dan Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertakwa dengan sungguh-sungguh, dan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengatakan, at-taqwa adalah al-huwa khauful jalil. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa jemaah sekalian. Orang yang bertakwa dia takut kepada Allah. Takut berbuat curang, takut berbuat kerusakan. Dan kita lihat di media sosial, kita ditampakkan bagaimana longsor itu terjadi, bagaimana banjir itu terjadi, membawa kayu-kayu yang hasil dari penebangan pohon-pohon. Kalau kita kembali kepada surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyadhiqahum ba'da alladziina 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan baik itu di darat maupun di laut. Kenapa bisa terjadi kerusakan? Karena disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar jemaah sekalian. Masyaallah muslimin wa zumrul mu'minin yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Saat ini manusia sudah tidak takut kepada Allah. Manusia sudah berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terang-terangan berbuat dosa, melaksanakan maksiat, berbuat zina, bahkan melaksanakan hubungan homoseksual dan lesbian, atau kita kenal dengan LGBT. Kita juga dapat informasi di Sumatera Barat banyak terjadi kaum gay, kaum LGBT sudah berkembang di negeri tersebut. Maka kemudian Allah tegur dengan teguran seperti ini. Bagi kita orang beriman, kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat suatu kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar berkeliling melihat rakyatnya di tengah malam hari, maka Umar berdiri di satu rumah yang belum tertidur, yakni pembicaraan antara seorang ibu dan seorang anak perempuan. Seorang ibu dan anak perempuan ini adalah penjual susu di pasar jemaah sekalian. Seorang ibu berkata, "Wahai anakku, susu yang kita jual ini cukup masih kental. Bagaimana kalau kita campur dengan air?" Maka sang anak mengatakan, "Wahai ibu, itu perbuatan curang, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan pasti Umar bin Khattab khalifah kita akan marah kalau tahu. Maka sang ibu mengatakan, wahai anakku, Umar sudah tidur, khalifah sudah tidur, tidak ada yang tahu kita melaksanakan hal ini. Dan kalau kita tambahkan sedikit air, untung kita bisa lebih banyak, dan insya Allah kita bisa dapat untung uang yang lebih banyak. Maka sang anak pun berkata kepada ibunya, benar wahai ibuku, khalifah sudah tidur, tetapi Tuhannya khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat perbuatan kita, mengawasi perbuatan kita. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini penjual susu yang terjadi di Khalifah Umar. Bagaimana saat ini jemaah sekalian? Setiap hari kita lihat OTT, orang ditangkap tangan oleh KPK. Ribuan kasus di KPK belum terselesaikan. Korupsi bupati, gubernur, wali kota dilaksanakan dengan terang-terangan jemaah sekalian. Ini mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah wal amalu binazil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berpesan kepada kita, peganglah dua hal ini, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat, yaitu kitabullah wa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kehidupan kita ini pasti banyak masalah, kehidupan kita ini pasti banyak problem, tapi problem tersebut dapat diselesaikan dengan cara kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mereka yang korupsi karena pengen kaya raya. Banyak mereka yang memiliki mobil yang mewah, rumah yang mewah, tas yang mewah. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita semua, hadis Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua. Tahukah kalian orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut nanti adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala zakatnya, tapi mereka melaksanakan perbuatan dosa. Mereka mencaci maki orang, mengambil hak orang. Korupsi adalah mengambil hak rakyat jamaah sekalian. Rakyat dengan sepeda motornya membayar pajak, dengan mobilnya membayar pajak, dengan PBB-nya, rumahnya membayar pajak. Untuk apa? Untuk dilaksanakan kebaikan buat negara ini. Sebagian dari mereka mengambil dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan korupsi jamaah sekalian. Maka orang-orang yang bertakwa mengamalkan Quran. Di Al-Quran jelas ada surat Al-Mutaffifin, surat obat orang-orang yang jangan berbuat curang sekalian. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang istiqdad bi yaumir rahil wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka orang-orang yang senantiasa mempersiapkan hari kematian mereka. Kapan itu pasti akan datang. Tidak mengenal laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin. Hidup ini sementara, dunia ini sementara jemaah sekalian. Bahagia sementara, sengsara pun sementara. Tidak ada orang sengsara seterusnya. Tidak ada orang bahagia seterusnya. Dunia ini cuma tempat sementara jemaah sekalian. Tapi akhirat adalah selama-lamanya. Maka kita istiqdad biyaumil akhir. Jadikan dunia ini perantara untuk akhirat yang akan kita dapati, masuki dan kekal selama-lamanya. Dengan cara apa jemaah sekalian? Dengan cara kita beramal soleh. Beramal soleh untuk kehidupan kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada saudara kita, baik kepada istri, anak kita. Kita beramal soleh kepada mereka. Insya Allah dengan begitu kita mempersiapkan kematian kita. Dan yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, at-taqwa ar-ridha lil qalil. Ridha
terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa lanaqwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kelak Allah akan berikan ujian kepada kita. Apa Allah berikan ujiannya? Ujian pertama Allah berikan rasa lapar, rasa takut, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan perniagaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa basyirish sabirin, berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu jamaah sekalian? Di ayat selanjutnya, ketika musibah itu datang, baik itu kelaparan, baik itu ketakutan, baik itu kehilangan jiwa, kehilangan harta, kehilangan perniagaan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika itu datang kepada kita, mereka orang-orang sabar mengatakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang demikian Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita yang tidak terkena musibah, bagaimana kita dengan orang-orang yang terkena musibah? Mari kita mengulurkan tangan kita, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik di Aceh, di Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, maupun di tempat lainnya di belahan bumi Indonesia ataupun di negeri muslim lainnya. Kita berikan apa yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena setiap yang kita berikan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.